Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya mengundang keluarga dari Januar Irfandi Boswai dan istrinya Iswahati Boboring. Mereka akan menyerahkan anak mereka Axel Gabriel Boswai. Saya persilakan, mari maju ke depan. Dan kita akan lihat satu ayat firman Tuhan di dalam Matius pasalnya yang ke-18. Sini. Ya. Matius 18, ya, Axel. Menghadap ke sini, menghadap saya. Ya. Anak-anak, janganlah kamu menganggap remeh anak-anak kecil ini, karena anak-anak ini punya malaikat yang memandang wajah Bapa di surga. Saudara mungkin pernah dengar dalam kecelakaan bis, kecelakaan pesawat, kecelakaan itu ada bayi yang selamat, ada anak kecil yang selamat, karena ayat firman Tuhan berkata begini ya, Tuhan menyiapkan, Tuhan mengirim malaikat-malaikat untuk menjaga anak-anak ini, dan bukan cuma anak-anak, setiap orang percaya punya malaikat. Boleh saudara ulangi sesudah saya punya malaikat. Kasih tahu di kiri kananku punya malaikat. Saya kasih bukti firman Tuhan bahwa ketika Petrus ditahan karena elektabilitas Herodes naik waktu membunuh Yakobus, maka dia menahan Petrus dan siap dieksekusi keesokan harinya. Malam itu Petrus tertidur, orang mau dieksekusi besok masih tidur, artinya ketenangan yang Tuhan berikan lebih hebat dari persoalan yang saudara hadapi. Lebih besar betapa hebatnya kemuliaan yang Tuhan siapkan, dia masih tidur padahal besok mau dieksekusi. Lalu malaikat datang menepuk pundaknya, begitu tepukan pundak terjadi, maka rentetan peristiwa-peristiwa yang lain terjadi. Begitu Tuhan datang dalam hidup saudara, bukan cuma keselamatan yang saudara terima, tapi kemenangan, hikmat, sukacita, perlindungan, berkat, saudara terima semuanya. Bisa bilang amin? Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Satu tepukan di bahu bukan cuma membangunkan Petrus, tapi membuat semua rantai dan belenggu terlepas. Begitu terlepas, dia tiba-tiba bangkit berdiri dan mengikuti langkah malaikat ini. Pintu-pintu yang terkunci, tergembok dengan luar biasa terbuka dengan sendirinya. Saya mau bernubuat buat saudara, Tuhan masih punya remote untuk pintu-pintu yang tertutup dalam hidup saudara. Dan dia tinggal pencet dari sorga, pintu-pintu itu terbuka, walaupun orang-orang berkata tidak mungkin pintu itu bisa terbuka. Pintu pertama terbuka, kedua karena dia ada dalam maksimum security, dijaga oleh 4 penjaga, 4 regu, saudara. Tiap regu itu hebat-hebat semuanya, dan melewati ke 4 regu sampai pintu gerbang pun terbuka. Bukan cuma satu pintu yang Tuhan buka dalam hidup saudara, tapi pintu-pintu yang lain Tuhan akan bukakan. Semua pintu Tuhan akan bukakan. Yang setuju katakan amin. Begitu sampai di luar, dia baru sadar bahwa ini bukan mimpi, tapi ini betul-betul kenyataan. Lalu dia mengingat dan mencari rumah yang terdekat dengan penjara. Betul, ada jemaat yang lagi berdoa. Doa mengalahkan segalanya. Jadi jangan lupa berdoa. Doa itu bukan meminta tapi bersyukur apa yang sudah Tuhan siapkan. Ya, itu doa. Jadi dia berdoa, dia ketuk pintu. Ada seorang yang turun namanya Rode. Waktu Rode turun, dia lur di lubang pintu karena mereka dalam keadaan berjaga-jaga, jangan sampai ada tentara yang datang mengecek mereka ada ibadah atau tidak. Begitu dia lur, ternyata Petrus, saudara-saudara, saking girangnya dia lupa buka grendel, saudara-saudara ya. Dia naik lagi ke atas, Petrus ada di bawah. Kau mengigau, betul ini, saya lihat dengan mata kepala sendiri, itu Petrus, itu malaikatnya. Jadi gereja mula-mula percaya, setiap orang percaya punya malaikat. Apalagi anak ini. Nah, bagaimana menggerakkan malaikat? Mazmur 103 ayat 20, pujilah Tuhan, hai pahlawan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan yang gagah perkasa, yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengar suara firman Tuhan. Jadi waktu Januari bilang begini, ada tertulis, anak ini lebih biji matanya Tuhan. Malaikat bilang, saya dengar ada firman di kota raja, dong turun mengerjakannya. Saya bilang, anak bodoh, anak terlaku, itu terada ayat Alkitabnya, saudara. Terada malaikat yang dia akan datang bergerak, saudara. Karena dia bilang, saya buka ayat, terada bunyi ayat kayak begitu ya. Kalau sudah berkata, engkau berharga di mataku, ya, engkau biji mataku, nah engkau penuh kasih karunia. Malaikat bilang, saya dengar ada ayat, jadi ucapkan firman Tuhan. Ya, buat si Axel ini. Saya mau tanya buat
Januar sebagai ayahnya. Kau mau kasih gerak malaikat di dalam hidup anak ini atau tidak? Mau? Mau. Iya. Jadi apakah engkau siap untuk mengucapkan firman Tuhan buat anak ini? Siap. Oke. Salah satu firman Tuhan yang kau bisa ucapkan buat anak ini apa? Coba misalnya. Nah, Tuhan yang menjadikan kau dalam kandungan mama. Kejadianmu dahsyat dan ajaib. Begitu. Mazmur 139, jangan anak payah ini, aduh otak terlaku nih anak. Oh jangan, saudara-saudara, ucapkan firman Tuhan. Saya tanya buat mamanya, kau mau nyanyikan pujian buat dia, mau ucapkan firman Tuhan buat dia? Mau. Tadi kan sudah dengar toh, biar satu ayat terapa-apa, tapi itu berkuasa, saudara. Biar satu ayat terapa-apa, tapi itu sangat mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Oke, ini bukan akhir, ini baru awal. Puji Tuhan sudah selesai, sudah serahkan. Nah, kok atur jalan sudah tidak. Orang tua terus memperkatakan firman Tuhan, dan saya percaya apa yang kita lakukan hari ini berdampak sampai pada kekekalan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu, Tuhan akan menolong engkau di setiap langkahmu, dan Tuhan akan berkati engkau di dalam setiap keadaan. Ya. Sama-sama nyanyikan pujian ini. Aku berserah, aku berserah kepadamu Juru Selamat. Kepadamu Juru Selamat, aku berserah. Di hadapan Tuhan, di hadapan umat Tuhan, di hadapan hamba Tuhan, bahkan kedua orang tua telah mengucapkan dengan percaya untuk mereka akan mendidik anak di dalam Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, aku menyerahkan engkau, anak Axel, engkau besar di dalam Tuhan. Rohmu kuat, sejak kecil engkau menjadi penang jiwa, dan olehmu banyak orang akan bersuka cita. Tubuhmu bertumbuh, tapi rohmu juga bertumbuh, dan kasih karunia melimpah dalam hidupmu. Berkati papa dan mamanya untuk mengajarkan jalan Tuhan buat anak ini, dan mereka dikelilingi oleh malaikat-malaikat Tuhan, kemanapun mereka pergi, tangan Tuhan menyertai mereka. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan kembali, selamat. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Axel, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, sebagai tanda ucapan syukur, saya jangan sampai saya lupa, dong ada bikin ucapan syukur di Kota Raja, di perumahan apa sudah tuh ya? Kodim ya, jam 1 saudara bisa bersyukur bersama-sama dengan keluarga Boswai ini untuk menikmati fellowship bersama di rumah mereka. Haleluya, haleluya. Ada sukacita? 6 hari lagi kita mengakhiri 2000 bulan yang ke-11 saudara-saudara ya. Bulan terlalu cepat saya mau pergi ke 2025 saudara-saudara ya. Bulan yang ke-11 ya. 6 hari lagi bulan 11 habis, artinya tinggal 37 hari lagi 2024 akan Tapi saudara-saudara, tahun boleh berakhir, bulan boleh berakhir, penyertaan Tuhan tidak pernah berakhir buat saudara. Haleluya. I love you Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment when I wake up. From the moment when I wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. All my life, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. Oh, you have led me through the fire and darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a father. Oh, I know you as a friend. Amen. And I will sing in the goodness of God. All my life you have been faithful.
goodness is running after, sama-sama. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. Oh I will sing of the goodness of God. Oh I will sing of the goodness of God. Saudara akan menerima apa yang saudara nyanyikan. Kenapa? Karena firman Tuhan yang dipasang not itu namanya pujian. Khotbah itu firman Tuhan yang diberitakan. Jadi kalau kau banyak menyanyikan firman Tuhan lewat puji-pujian, kau akan menerima karena itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Saya percaya orang boleh berkata ada krisis, orang berkata dunia semakin sulit, tetapi saudara akan menikmati kebaikan Tuhan. Karena saudara nyanyi tadi ya, your goodness is running after me. Jadi saudara belum sampai di minggu depan, goodness-nya Tuhan sudah pergi lebih dulu. Sudah belum sampai di bulan depan, goodness-nya Tuhan sudah pergi lebih dulu. Bisa bilang amin? Jadi kau pun ada sambung yang salah tuh kas mati sudah ya. Ganti dengan kas sambung yang orang dengar kalau dong sakit sembuh dong mati bangkit. Daripada kau pun ada sambung tuh orang sehat bisa sakit, orang sakit bisa mati sudah ya. Mari biarlah nada sambung sudah. Saya berikan contoh sudah. Saya C tetap C ya. C tetap C ya. Engkau yang berjanji, kau yang mengingkari. Kalau saudara dengar lagu ini iman timbul ke tidak? Tambah jengkel, sudah tambah jengkel. Biar mampus di jalan. Tapi G coba. Kalau sudah dengar lagu ini. Janjimu seperti fajar pagi hari. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Pengharapan timbul nggak? Timbul. Bahkan dulu waktu saya menyiar di radio, tiap kali sebelum khotbah saya putar lagu ini. Ada Bapak Haji yang request. Kalau boleh itu lagu itu tuh, matahari sebelum fajar, apa tuh? Oh ya saya tahu, janjimu seperti fajar pagi hari, saudara-saudara ya. Jadi sudah bisa lihat bedanya jauh sekali antara langit dan bumi. Makanya Daud berkata, puji-pujian tetap di mulutku, saudara ya. Aku tak sanggup lagi. Kalau dengar lagu ini apa? Langsung stres, game over, patah-patah langsung, saudara. Tapi coba kalau saudara nyanyi lagu ini. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Lagu ini mengakhiri masa berdiri saudara di atas mimbar. Terima kasih. Saudara-saudara, saya mau bikin 10 album juga saudara ya. Puji Tuhan. Karena di handphone saudara atau di smartphone saudara bisa ada aplikasi yang berapa lama sudah berdiri, ya kan? Sekarang di mobil-mobil di displaynya itu kalau saudara mengemudi 2 jam, would you like to take a break? Gitu ya. Karena dia kasih ingat, jangan sampai ngantuk gitu ya. Apakah engkau mau ambil istirahat atau mau minum kopi? Sekarang saya di display mobil yang canggih sekarang ini sudah ada peringatan. Kalau sudah nyetir dari Jakarta, begitu sampai di Cirebon, dia sudah, would you like to take a break? Gitu ya. Mau istirahat, karena saya
bawa naik bis di Turki, saudara-saudara ya, di Mesir juga sama, mereka punya disk di bis. Jadi kalau nyetirnya sudah lebih dari jam itu kan bisa kena penalti. Makanya kadang-kadang kalau perjalanan dari Kairo pergi ke Sinai itu cukup lama, melewati limit yang ditentukan, mereka bawa sopir atau driver cadangan. Ya toh? Makanya jarang sekali ada kecelakaan karena yang menyetir itu lagi fit-fitnya. Kita ini dari Banyuwangi sampai di Sumatera, sopir satu saja saudara ya. Makanya di tengah-tengah jalan sudah slip duluan saudara. Ya, jadi nyanyikanlah puji-pujian, nyanyikanlah firman Tuhan, maka itu akan kembali dalam hidup saudara. Yesaya pasal 55, coba kita lihat sebentar. Seperti hujan dan salju yang turun ke bumi dan tidak pernah kembali, demikianlah perkataanku tidak akan kembali dengan sia-sia. Biar ini akan menjadi pegangan saudara, ini akan menjadi ayat hafalan saudara, bahwa apa yang kita ucapkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Ya, Yesaya pasalnya yang ke-55, kita akan lihat ayat-ayatnya yang di bawahnya, dikatakan begini, arahkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, ayatnya yang ketiga, ya, dengarkanlah maka kamu akan hidup, aku hendak mengingatkan perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setiaku yang teguh kepada Daud. Lalu ayatnya yang ke-6, carilah Tuhan. Lalu ayatnya yang ke-8, sebab rancangan Tuhan tidak seperti rancangan kita, seperti setinggi langit berhujan. Lalu ayatnya yang ke-10, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali lagi ke situ, tetapi mengairi bumi, membuatnya subur, dan menumbuhkan tanaman, memberikan benih kepada penabur, dan makanan kepada orang yang mau makan. Demikianlah ayat 11, firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Saudara adalah mulut Tuhan di Jayapura, saudara adalah mata Tuhan di Jayapura, saudara tangan Tuhan, sehingga ada lagu yang bilang begini. F. Berikanku hati seperti hatimu. Nah, jadi di lagu ini ada mata, ada tangan, semua ada. Jadi saudara, ini mulutnya Tuhan, jadi waktu saudara ucapkan firman Tuhan, itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Seperti hujan dan salju, tidak ada yang balik, ya semua akan datang dan menjadikan semua yang di bumi menjadi hijau. Demikianlah firman Tuhan, tidak akan kembali dengan sia-sia. Puji Tuhan. Di minggu-minggu ini terakhir saya tetap ingin mengingatkan bahwa kita masih ada di tahun dengan tema Right Time on the Right Place, Divine Appointment. Saudara, Ruth tidak pernah mengatur, tidak pernah merencanakan untuk ada di kebunnya Boas. Tapi kok bisa dia ada di sana dan akhirnya dari seorang pembantu jadi seorang pegawai lalu jadi nyonya. Saudara-saudara, dulu orang-orang lepaskan berkat buat Ruth karena dia memungut di belakang para penuai. Sekarang orang-orang yang pernah melepaskan berkat harus minta izin kepada Ruth untuk melakukan tugas-tugas mereka. Saudara ya. Jadi Tuhan bisa mengubah anak buah jadi bos, bos jadi anak buah. Saudara-saudara ya. Tuhan bisa mengubah. Mazmur 75 diangkatnya yang satu bukan dari timur atau dari barat, tapi dari Tuhan diangkat yang lain dan direndahkannya yang lain. Jadi kisah tentang anak buah jadi bos, bos jadi anak buah itu bukan hal baru di dalam Alkitab. Tuhan siapkan buat saudara. Daud dulu anak buah, tapi kesetiaannya dalam percaya kepada firman Tuhan membuat dia sudah menjadi berkat. Saudara, Yusuf adalah pembantu di rumah Potifar. Tetapi Tuhan bisa merubah Yusuf menjadi komandannya Potifar.
Potifar ini kepala pengawal raja, pasti segala informasi bisa dia berikan dengan mudah karena dia punya akses kepada raja, orang dekat raja. Tetapi pada waktu Yusuf kerja di rumah Potifar, di hatinya mungkin dia berpikir, sudah inilah waktunya bahwa saya punya mimpi akan digenapi. Jangan bersandar kepada manusia. Jangan berharap kepada manusia, kecewa, sudah kecewa. Makanya Yeremia 17 diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yusuf diajar untuk tidak bersandar kepada orang dekat raja. Tapi bersarap kepada, betul saudara, tiba-tiba beberapa waktu kemudian di dalam Kejadian 39, Yusuf disertai oleh Tuhan. Boleh ucapkan sesudah saya disertai Tuhan. Bilang di kiri kanan, kau juga disertai Tuhan. Saya percaya semua kita disertai Tuhan bukan karena kita mau tapi karena Tuhan yang berjanji. Aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Yang kedua ayat 3, ternyata penyertaan Tuhan itu bisa dilihat oleh orang lain. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan. Saudara tidak usah bangga-bangga macam-macam. Saya berdoa kok game over. Tidak usah saudara-saudara ya. Saya ingat ada pendeta yang pergi minta izin di kantor wali kota lalu berurusan dengan beberapa subdinas yang ada di sana. Dia bilang, kalau kau terkasih ini saya berdoa kau pincang, kau mati saudara. Waduh saya bilang ini pendeta perjanjian lama ini saudara-saudara ya. Sama seperti dua murid daripada Yesus yang berkata begini, Tuhan tolong minta api kasih turun untuk bakar kampung ini, kota ini, Samaria maksudnya saudara ya. Kenapa? Yesus dalam perjalanannya pergi ke Yerusalem, mampir di Samaria. Orang Samaria tersuka kalau dia mau pergi ke Yerusalem cuma mampir-mampir di sini. Kalau datang di Samaria lain cerita, dia mau pergi ke cuma transit. Marah mereka, Tuhan, saya minta kau minta api turun bakar dorang ya. Lalu Tuhan bilang, kau dari aliran mana? Ya tuh, Tuhan punya aliran bukan aliran bakar-bakar sekarang ini. Tuhan punya aliran itu aliran berkati-berkati, amin. Kalau kau bertobat, kau mati, itu aliran salah, itu aliran dua murid ini saudara-saudara ini ya. Jadi jangan salah khotbah saudara-saudara. Tapi Tuhan mengasihi dua murid ini. Ayo mereka pergi, tinggalkan. Kenapa? Elia pernah menurunkan api di Samaria juga di situ saudara-saudara ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yusuf akhirnya bisa dilihat penyertaan Tuhan. Jadi penyertaan Tuhan tuh bisa dilihat. Sungguh orang ini nih, saya coba kasih dia tugas-tugas berat yang orang lain menyerah. Kok dia bisa ya? Tuhan menyertai. Saul selalu kasih tugas berat-berat buat Daud karena dia bilang begini, biar sudah jangan saya yang bunuh nanti, musuh yang bunuh dia. Tapi semua tugas berat, semua selesai. Dan Saul akhirnya bilang, betul-betul Tuhan menyertai orang ini. Saya percaya, bos di kantor akan lihat kau disertai oleh Tuhan. Kau jangan pilih-pilih, ini bos tertakut Tuhan, malah saya termau dengan dia. Yang Yusuf kerja itu tertakut Tuhan, semua dong itu penyembah-menyembah di Mesir sana, orang-orang bukan orang percaya. Dia kerja di Potifar juga bukan orang percaya, jadi pegawainya Firaun juga bukan orang percaya, tapi dia kerja sungguh-sungguh. Bilang amin. Kadang-kadang kita tidak menjadi kesaksian gara-gara kelihatan kita mau rohani. Saya kalau bos dia, saya mau. Kalau dia saya tidak mau. Salah besar, saudara-saudara ya. Bila perlu kok kerja sungguh-sungguh sampai dia lihat. Betul-betul, ini kayaknya kebutuhan nih. Siapa tuh kebutuhan? Dan akhirnya mereka bisa percaya kepada Tuhan. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan. Ingat, penyertaan Tuhan kadang-kadang tidak selalu membawa kita di tempat yang kita mau. Tapi penyertaan Tuhan bisa membawa kita di tempat yang tidak kita suka. Tuhan berkata kepada Petrus, waktu engkau muda, engkau mengikat pinggangmu dan pergi ke tempat yang kau mau. Tapi pada waktu kau tua, orang akan ikat engkau dan bawa ke tempat yang tidak engkau suka. Bapak Ibu yang dikasih untuk waktu kau masih muda, air masih di mata kaki, Yesaya pasal 67, 95% masih di luar air, ketemu bebas, sudah ya. Ya bebas. Tapi begitu air mulai naik, sampai di pinggang, sampai akhirnya tenggelam, seluruh arah hidup daripada Yesaya tidak ditentukan oleh maunya dia lagi, tapi ditentukan oleh aliran sungai itu. Kalau sungai ke kiri, dia ke kiri. Kalau sungai ke kanan, dia ke kanan. Sehingga genaplah doa Tuhan Yesus, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita ini kadang-kadang kalau cocok, puji Tuhan ini kehendak Tuhan. Kalau tercocok, ini bukan kehendak Tuhan. Sama seperti Lot, dia lihat, seperti taman Tuhan. Dia sendiri yang bilang, masa Tuhan taman Tuhan bakar, kan tidak mungkin saudara-saudara ya. Yang dia pilih kan akhirnya dibakar. Saya ingat ada seorang terlambat check-in di pesawat, dapat di tengah, ya di Aisel ya.
di tengah, ada di gang, ada di jendela, karena yang seatnya formatnya 3-3 gitu. Saudara, karena perjalanan cukup jauh dia tertidur. Di samping kanannya seorang oma, di samping kirinya seorang gadis cantik. Waktu dia tertidur pertama kali, kepalanya ada di bahu oma. Begitu dia kaget, dia bilang, Tuhan, jangan bawa aku ke dalam pencobaan. Oh, luar biasa. Tertidur lagi, saudara. Waktu dia tertidur, kaget dia, kepalanya ada di bahu perempuan cantik. Begitu dia kaget, doanya berbeda. Jadilah kehendak-Mu, Tuhan. Saya percaya ini orang Papua, karena di Papua ini orang mabuk saja tahu firman Tuhan, saudara-saudara ya. Betul-betul, saudara-saudara ya. Jadi kalau kau cuma tahu Yohanes 3 ayat 16, kau kalah dengan orang mabuk di Papua, saudara. Karena saudara saya pernah berantem. Kau ini, dia bilang, Bapak ada tertulis di firman Tuhan, kasihilah orang, kasihilah sama manusia, seperti dirimu sendiri. Saya bilang, kau mabuk saja, kau tahu, apalagi kau sadar, saudara-saudara. Mabuk saja saya, sudah tahu. Ya, saya pernah cerita buat saudara orang mabuk malam minggu karena ramai sampai asiknya di Toraja bilang apa? Balo orang Manado bilang cap tikus. Itu yang orang Manado dan orang Toraja dong baku melawang. Tong di Toraja, orang mati tong kasih berjalan. Orang Manado bilang, orang di Manado, orang berjalan tong kasih mati. Saudara. Maksudnya kasih minum cap tikus itu, saudara ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan buat saudara, tidak semua orang mati dipanggil Tuhan, ada yang dia datang sebelum Tuhan panggil. Kalau dia minum balo atau cap tikus sampai paru-parunya hangus terus mati, jangan bilang Tuhan panggil, dia yang menghadap Tuhan sebelum dipanggil. Sampai Tuhan di sorga juga kaget, saya belum panggil koko, sudah datang saudara-saudara ya. Jadi jangan bikin kaget Tuhan di sorga saudara-saudara ya. Puji Tuhan. Saya kalau khotbah di orang mati, saya lebih suka bilang menghadap. Karena menghadap itu dua. Bisa dipanggil, bisa inisiatif sendiri. Mau kemana menghadap? Bos panggil, tidak inisiatif. Ya. Itu inisiatif sudah bisa. Ya, tapi kalau bilang dipanggil berarti resmi. Ya, kenapa? Dipanggil. Oh itu resmi. Jadi lebih baik saya bilang, saudara-saudara orang ini sudah pergi menghadap Tuhan. Ya, belum tentu dipanggil. Nanti kalau saya bilang, saudara jangan sedih. Iya udah dipanggil. Tuhan bilang, kau jangan khotbah sembarang. Saya terpanggil dia, tuh dia yang datang sendiri. Kau bicara-bicara sembarang. Nah, makanya saya cari tahu dulu ya. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa semua yang baik, yang tidak layak kita terima, Tuhan sebut, Tuhan siapkan bagi kita namanya kasih karunia. Lalu semua penghukuman yang harusnya kita terima, Tuhan batalkan, itu namanya mercy atau belas kasihan. Di dalam kitab Ibrani, mari kita menghadap tahta Tuhan, sehingga kita bisa menerima mercy. Hal-hal buruk yang harus kita terima, dibatalkan. Dan kasih karunia, hal-hal baik yang tidak layak kita terima, diberikan buat kita. Dua hal ini akan kita dapatkan, dan ini akan menolong kita untuk perjamuan dengan cara yang penuh kuasa. Saudara, saya ingin mengingatkan lagi buat saudara, bahwa nanti kita akan pergi ke Mazmur 109, tapi ini di akhir tahun ini saya sudah bilang tadi bahwa Ruth ada di kebunnya Boas, bukan diatur tapi Tuhan yang mengatur. Lalu Eliezer dalam Kejadian 24 berdoa, Tuhan perempuan siapa yang saya minta minum untaku pun diberi minum, maka dialah calon atau istri daripada Ishak. Ribka yang keluar, kok bisa ini right time on the right place. Lalu saya sudah bilang tadi Tuhan bisa mengubah posisi saudara, Tuhan bisa mengubah karena dia berkata engkau bukan ekor tapi kepala, engkau bukan yang di bawah tapi yang di atas, saudara-saudara ya. Saudara-saudara, engkau bukan turun tapi naik. Ada orang di Sangihe Laut tabrak motor, polisi interogasi, kenapa kok bisa tabrak? Iyo, kita mau injak yang kasih pelang, ada tak injak yang kasih cepat. Maksudnya dia mau injak rem tapi dapat injak gas, saudara-saudara ya. Ada mau injak yang kasih pelang, dapat injak tuh yang tahu kasih cepat, saudara-saudara ya. Dia nggak tahu gas dan rem, jadi dia bilang kasih pelang dan kasih cepat, saudara ya. Kasih pelan itu rem, kasih cepat itu gas, saudara-saudara. Nah, saya sudah bilang tadi bahwa Tuhan juga bisa mengubah season atau musim. Hari ini Yusuf menjadi pegawainya Potifar, besok dia bisa menjadi komandannya Potifar. Singkat cerita, penyertaan Tuhan tidak selalu membawa ke tempat yang kita inginkan. Tiba-tiba istri Potifar ini mulai cari gara-gara. Ya, cup. Bapak lagi di kantor, yo cup kita BBS yo, BBS bobok siang. Maksudnya saudara.
Aduh, semua diserahkan buat saya. Saya tidak semua saya urus ya, sampai ke detail-detail saya urus, tapi kecuali kau tidak. Ya apa tuh. Ya. Tiap hari dia merengek-rengek membujuk Yusuf, nggak berhasil. Sampai akhirnya satu kali dia pakai strategi, besok semua kamu libur kecuali Yusuf kerja. Jadi semua cuti, cuma Yusuf yang kerja, saudara-saudara ya. Dan Yusuf setia, siap nggih saya datang, saudara. Lalu hari itu dia langsung menjalankan aksinya, dia menangkap Yusuf, kemudian menyeret ke kamar. Sambil menyeret ke kamar, Yusuf mulai lepas dia punya jubah itu di kancing. Istri Potifar bilang, kalau dari dulu begini kan aman toh. Kan dia pikir lepas ini Yusuf betul semau. Ternyata waktu lepas, sampai terlepas, dia lari keluar meninggalkan jubahnya di tangan istri Potifar. Ya, dia tidak lari keluar telanjang, masih ada pakaian dalamnya, saudara-saudara ya. Dulu tuh pakaiannya ada jubah di luar, ada ini dalam. Jadi dia lari keluar, semua bilang lari keluar. Kalau Yusuf sekarang lari ke dalam, saudara-saudara ya. Jadi jangan salah baca, dia lari keluar. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena dia takut akan Tuhan dan percaya Tuhan punya janji pasti akan digenapi dengan caranya Tuhan. Tadi kita sudah baca Yesaya 25 setinggi langit dari bumi. Bukan caranya dia tetap berserah, dan walaupun dia harus masuk penjara, dia tahu Tuhan menyertai dia. Kalau engkau mengalami persoalan karena ketaatan kepada firman Tuhan, bersukacitalah karena roh kemuliaan ada pada kamu. Di penjara, dia jadi kepala penjara. Tidak lama kemudian ada orang penjara yang dimasukkan tahanan raja karena melakukan kesalahan. Kepala makanan dan kepala minuman. Satu ketika kepala minuman bermimpi, kepala makanan juga, kepala roti juga bermimpi. Dan mereka punya muka sedih karena tidak tahu arti mimpi itu. Ketika Yusuf datang lihat muka mereka muram, ada apa kamu kok susah? Ya saya mimpi tapi saya tidak tahu artinya. Coba ceritakan mimpimu. Tuhan yang di sorga akan memberikan pengertian. Diceritakan, oh mimpimu itu bagus sekali. Tiga carang itu artinya 3 hari lagi dan engkau akan ditinggikan dan kemudian engkau akan dikembalikan kepada posisimu semula. Melihat mimpi itu bagus, yang kepala roti juga datang. Saya juga mimpi sama. Oh mimpimu itu sama. Tapi dia bilang, saya bawa roti, di atas roti burung-burung makan. Mimpimu sama 3 hari lagi engkau akan ditinggikan. Yang satu dibebaskan, kau akan digantung. Saudara-saudara ya. Dan betul-betul pada hari ketiga ulang tahun Firaun. Jadi saudara silakan bikin ulang tahun, tapi undang Tuhan. Saudara, jangan bikin hura-hura karena pasti banyak. Di Alkitab yang bikin ulang tahun cuma 2, Firaun dan Herodes. Firaun, kepala makanan digantung. Herodes, Yohanes Pembaptis, tampias kepala, saudara-saudara ya. Berapa banyak orang yang mati secara rohani, habis banyak yang kacau, banyak yang rusak. Kenapa? Karena tidak memuliakan Tuhan. Setiap hari kita perlu memuliakan Tuhan, bukan setahun sekali, saudara-saudara. Setiap hari bersyukur, karena kalau kita bisa lewat sehari, semua karena anugerah Tuhan. Akhirnya semua terjadi, kemudian Yusuf titip pesan. Coba bilang sama raja, aku nih gak salah. Kan kita udah cerita-cerita, dan terakhir dia bilang begini, tolong keluarkan aku dari liang tutupan ini. Rupanya Tuhan bikin orang ini lupa. Karena 3 hari selebrasi tidak mungkin lupa siapa yang tolong dia. Tapi Tuhan bikin dia lupa supaya sekali lagi Yusuf belajar bersandar kepada Tuhan. 4 semester dia harus belajar bersandar kepada Tuhan. Karena 2 tahun kemudian, 4 semester ya, 2 tahun kemudian raja bermimpi. Kali ini dia menghadap raja dan berkata, Raja, saya harus menyatakan kesalahan saya. Bahwa di penjara ada orang yang bisa menafsirkan mimpi. Coba bayangkan, kalau 3 hari kemudian dia ingat mimpinya, lalu dia adukan perkara ini kepada raja, dan raja buat penyelidikan, ternyata Yusuf tidak bersalah, dia akan dibebaskan sebagai TKI Israel, tenaga kerja Israel, saudara-saudara ya. Dia akan dibebaskan sebagai tenaga kerja. Tapi ketika dia tunggu agendanya Tuhan, dia dibebaskan sebagai orang kedua sesudah Firaun. Jadi jangan mengeluh, ada rencana Tuhan yang luar biasa di dalamnya. Hari itu Potifar harus hormat kepada Yusuf. 2 tahun lalu Yusuf narapidana. Dan hari itu Firaun berkata begini,
Tidak ada kementerian, tidak ada kepala dinas, tidak ada siapa saja yang bisa buat kebijakan dan bisa buat keputusan tanpa seizin Yusuf. Kalau Menko itu bisa membawahi 2 atau 3 kementerian. Ini seluruh kementerian ada di bawah koordinator Yusuf. Menteri Pendidikan mau buat kurikulum, lapor sama Yusuf. Menteri Pertanian mau impor benih, lapor sama Yusuf. Semua harus lapor. Kalau ada yang mau dikasih grasi, lapor sama Yusuf. Kenapa? Semua dia yang urus. Nah saudara, tiba-tiba Yusuf bilang begini, jaksa, polisi, ada apa? Tolong buka perkara nomor sekian 5 tahun lalu itu sapu berkas itu. Hari itu Potifar dan isi rumahnya tampias habis saudara-saudara ya. Karena dia berkuasa. Ingat kekuasaan dan posisi yang Tuhan berikan buat saudara untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Haleluya. Kesempatan ini dulu dia bikin susah saya, sekarang saya balas dulu ini. Dia punya permohonan kontra gubris, kau lempar di bak sampah, tidak, prioritaskan orang-orang ini. Haleluya, ini gak tahu kenapa kau belok di masalah-masalah birokrasi, tapi Tuhan yang punya pekerjaan, dia mau mengasihi saudara supaya saudara bisa jadi berkat. Haleluya, saya mau berkata buat saudara-saudara pasti naik bukan turun. Saudara pasti kepala dan bukan ekor. Amin. Dan Yusuf menerima itu, dia tahu ini anugerah Tuhan. Dan dia pakai itu untuk memelihara nasib satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Berkat saudara bukan berkat RT, RW, kelurahan, distrik, tapi berkat bangsa-bangsa. Coba tanya di kiri kanan, Kopo paspor masih aktif? Karena berkat bangsa-bangsa. Saudara akan lihat bagaimana Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa hubungan dengan paspor? Karena saudara akan tanda tanganan kontrak bisa di Singapura, bisa di Malaysia, karena berkat bangsa-bangsa. Atau kau utus orang lain pergi tanda tangan, kau yang menikmati, kau yang akan kerjakan pekerjaannya. Berkat bangsa-bangsa. Karena seluruh bangsa ini Tuhan yang punya. Tidak ada yang sukar. Bisa bilang amin? Oh Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kebaikan Tuhan sangat luar biasa. Lalu saya akan masuk kepada poin atau intinya. Saudara, kita mengalahkan pendakwa yang mendakwa kita siang dan malam lewat darah anak domba Allah. Saya ingin mengingatkan lagi, ingin mengulangi hal ini buat saudara, supaya saudara jadi mengerti dengan baik, saudara jadi mengerti dengan benar. Ya, saya minta Pak Ari bisa maju ke depan sama Pak Anderi. Ya, ini saya berikan contoh buat saudara supaya saudara bisa mengerti, ya kamera bisa shooting supaya saudara juga bisa yang di kiri kanan yang terhambat. Nah ini misalnya, ini saya bilang bagaimana cara membawa korban persembahan dalam perjanjian lama. Ini orang berdosa, saya imam, lalu untuk menghapus dosa ada 5 korban penghapus dosa, korban keselamatan dan sebagainya. Nah untuk menghapus dosa atau menebus dosa dia harus bawa domba untuk disembeli. Ya, nah ini dombanya, saudara pilih domba yang bagus sekali memang saudara ini. Nah ini dombanya yang akan dibawa, lalu orang berdosa ini akan membawa domba kepada imam. Ya, coba bawa ke saya. Lah, sampai ke imam, imam tidak memeriksa orang berdosa, tapi imam memeriksa domba. Bapak Ibu bukan saudara yang diperiksa, tapi anak domba Allah yang diperiksa. Jadi kalau ada bilang, periksa hati, jangan-jangan ku ada. Bukan.